Selamat datang dan selamat menikmati. Para monster kehilangan jejak Yusong dan Teresa. Ternyata Yusong membawa Teresa masuk ke dalam battlefield selection. Yusong berencana untuk bersembunyi sampai para monster meninggalkan area itu. Teresa pun bertanya kepada Yusong, kehidupan macam apa yang Yusong jalani sebelum dunia berubah? Yusong menjawab kalau dia sebelumnya adalah mahasiswa kedokteran. Teresa merasa kalau itu sesuai dengan kepribadian Yusong. Teresa mengatakan kalau dia selalu iri saat mendengar kehidupan player yang lain sebelum dunia berubah. Dia selalu di rumah karena sakit yang dideritanya. Ayahnya memberikan game Tower of Trials karena dia tidak dapat keluar rumah. Teresa tidak peduli dengan menyelesaikan lantai, dia hanya suka berjalan-jalan. Dapat dengan bebas bertemu dengan karakter dalam game, sangat menyenangkan bagi Teresa yang saat itu selalu sakit dan tinggal di rumah. Teresa merasa kehidupannya sangat lucu karena dia belajar banyak kehidupan dalam game daripada dunia sesungguhnya. Saat Tower of Trials menjadi kenyataan, Teresa sangat bersemangat dan tidak takut sama sekali. Itulah kesempatannya untuk bertemu dengan karakter yang selalu menghiburnya saat dia masih muda. Tapi saat ini, ketakutan mulai mengambil alih dirinya. Teresa merasa hari di mana dia harus memilih semakin dekat, penghuni tower atau orang-orang di dunia. Konflik antara dua sisi semakin bertumbuh, dan dia tidak tahu harus memilih yang mana saat hari itu tiba. Yusong mengatakan itu sangat mudah, menjadi lebih kuat lagi mulai dari sekarang. Tidak peduli Teresa harus melakukan apa untuk mencapai itu. Jadilah sangat kuat, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pilihan Teresa. Saat itu terjadi, Teresa dapat memilih pilihan apa, sama seperti yang Jin Hyuk lakukan. Jika Teresa ingin bertambah kuat, dia akan membantu. Ia mengetahui beberapa teknik yang cocok dengan Teresa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dari luar. Ternyata para monster mendapat perintah untuk segera kembali ke markas. Di markas Order of Resentful Spirit, Dark Emperor menghancurkan dinding dengan sekali serang. Dark Emperor merasa kalau markas besar seharusnya tidak mempunyai dinding yang lembek seperti ini. Orc dari suku Black Hills juga ikut menyerang. Wolyong memperingatkan mereka agar membuat kekacauan sebanyak mungkin dan pergi keluar sebelum bala bantuan tiba. Tarachen pun menganggap kalau menyerang Order secara langsung adalah hal gila yang tidak pernah terpikirkan. Wolyong mengatakan, semenjak Tarachen adalah anak baru, dia akan menjelaskannya secara singkat. Mulai dari sekarang, walaupun menghadapi pasukan musuh yang sangat kuat, jangan pernah berpikir untuk kalah. Tuan kita Jin Hyuk hanya tahu yang namanya kemenangan. Di sarang pasukan serangga, Raja para Serangga, Kreibratis, menggunakan skill Community Communication. Kreibratis memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti mengejar dan berjaga. Kreibratis pun kebingungan, semestinya suku Black Hills tidak punya kekuatan untuk mengalahkan Order. Kreibratis melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih seluruh lantai. Tiba-tiba dalam sarang terasa dingin, dan seluruh sarang berubah menjadi patung es. Jin Hyuk mengatakan, meskipun Kreibratis mempunyai wajah serangga, tapi ini cukup jelas. Kamu langsung mengkhianati sekutu saat kamu melihat kesempatan. Dirinya adalah Kang Jin Hyuk, pemilik Hardcore Gamer Company. Ia kesini untuk mencoba senjata barunya. Kreibratis tahu kalau Jin Hyuk adalah player yang membentuk fraksi baru dan menantang Jin Hyuk untuk bertarung. Maria merasakan lonjakan mana yang sangat besar dari Grey Forest dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Tiba-tiba Teresa dan Yusong muncul. Maria pun bertanya kepada Teresa, apakah Teresa tahu penyebab monster berhenti mengejar dan gempa bumi yang terjadi barusan? Teresa menjawab, dia juga tidak yakin, tapi jika sesuatu seperti ini sedang terjadi, biasanya karena satu alasan. Jin Hyuk pasti sedang melakukan sesuatu. Maria juga memberitahu kalau dia belum melihat Peyton sama sekali. Maria yakin kalau Peyton terpisah saat mereka semua melarikan diri. Tiba-tiba muncul monster Resentful Spirit. Saat Maria akan menyerang, Teresa menghentikannya. Ternyata monster itu mengeluarkan sesuatu, dan terlihat Peyton yang sudah tertangkap oleh Order Resentful Spirit. Para Resentful Spirit menyiksa Peyton secara brutal, disaksikan langsung oleh Teresa dan kawan-kawan. Lemia muncul dan berkata, sungguh manusia yang kuat. Para Resentful Spirit tidak tahu kapan waktunya berhenti, karena mereka memang tidak waras. Ia penasaran berapa lama lagi Peyton dapat bertahan.
Jika kalian ingin Peyton kembali, datanglah ke Order of the Resentful Spirit. Peyton mungkin akan terbunuh jika kalian tidak datang segera. Atau mungkin kalian akan meninggalkan Peyton yang sudah berkorban agar kalian dapat melarikan diri. Bukankah begitu, Teresa? Setelah bertarung beberapa lama, Jin-hyuk mendapat celah dan berhasil memotong tangan Crybratus. Melihat tangannya terpotong, Crybratus menyerah dan meminta ampun. Crybratus bahkan akan memberikan apapun yang Jin-hyuk minta, termasuk relik dan seluruh Grey Forest. Jin-hyuk mengatakan, baiklah, tapi ia akan bertanya beberapa pertanyaan. Tidakkah kamu, Crybratus, adalah raja para serangga? Mengapa kamu menyerah begitu mudahnya? Keluargamu, item yang kamu kumpulkan, kerajaan yang kamu bangun, bagaimana kamu menyerahkan semuanya dengan begitu mudah? Apakah semua itu tidak berarti bagimu? Dirinya akan memberitahu Bratus apa yang ia inginkan. Yang ia inginkan adalah, kamu harus menghilang dari dunia ini. Muncul notifikasi, Raja Grey Forest, Crybratus, sudah mati. Jin-hyuk mendapatkan random skill box sebagai hadiah spesial. Jin-hyuk kebingungan dengan apa yang dia dapatkan, karena dia tidak pernah mendapatkan item semacam ini dari membunuh bos sebelumnya. Jin-hyuk yakin kalau ini adalah intervensi dari The Ones terhadap sistem. Tiba-tiba Jin-hyuk mendapat panggilan dari Yusong. Jin-hyuk sangat terkejut mendengar Yusong meminta tolong kepadanya. Saat Teresa sedang berlari menuju Order of the Resentful Spirit, Dark Teresa mencoba berbicara kepada Teresa. Dark Teresa mengatakan, ini adalah perangkap. Dia sudah memberitahu Teresa berulang kali akan sangat mudah memanipulasi orang dengan dorongan yang kuat untuk menolong semuanya. Teresa mengatakan, dia tahu kalau ini adalah perangkap, tapi Peyton mungkin akan mati jika dia tidak segera ke sana. Peyton adalah player langka yang berpotensi menjadi seorang pahlawan. Peyton seharusnya tidak mati seperti ini. Ditambah lagi, ia ingin menunjukkan kepada Peyton orang-orang di dalam Tower of Trials. Peyton tidak harus menganggap mereka semua adalah musuh. Dark Teresa mengatakan, sangat menyenangkan mendengar Teresa yang berkata jujur. Dirinya akan membantu Teresa. Apa yang Teresa inginkan adalah sama dengan yang ia inginkan juga. Lantai ke-24, Eden Radical Territory. Ada dua malaikat sedang berbicara saat mereka menemani Kizahiel. Necronomicon adalah jurnal eksplorasi lantai ke-50 Tower of Trials. Hanya malaikat Eden yang tahu akan keberadaan jurnal itu. Tapi Kang Jin-hyuk, yang seorang manusia, mengetahui jurnal itu. Kita harus menginterogasi setiap orang yang mengetahui buku itu. Kita sudah mencoba dan gagal. Bahkan Kizahiel sudah menggunakan relik suci Eden. Kita tidak dapat turun seenaknya ke lantai menengah untuk menangkap Jin-hyuk. Kita mengorbankan banyak sumber daya setiap kali turun ke sana. Mendengar ocehan para malaikat membuat Kizahiel berpikir, bagaimana mungkin Jin-hyuk menghindari relik Joshua Sword of Judgment, relik terbaik di Eden. Ia harus membunuh Jin-hyuk dengan apapun yang dibutuhkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang demon yang masuk ke tempat itu. Joshua segera menghentikan malaikat yang hendak menyerang demon itu. Demon itu membuka gulungan sihir, dan muncullah Guntafer. Guntafer mengatakan ia akan langsung ke intinya, sebelum pembawa pesannya lumer karena divine power di area itu. Dia mendengar kalau para malaikat mencari player yang bernama Kang Jin-hyuk. Kalian terus gagal, karena terlalu banyak penghuni tower yang membantu Kang Jin-hyuk. Dia yakin kalau Jin-hyuk melarikan diri ke markas salah satu penghuni tower untuk menghindar dari serangan kalian. Dirinya juga menginginkan Jin-hyuk menghilang. Apakah kalian ingin informasi tentang Kang Jin-hyuk? Mendengar tawaran Guntafer, para malaikat menjadi marah dan mencoba membujuk Kizahiel agar jangan percaya kepada Guntafer. Tapi Kizahiel terdiam, dan Guntafer menyadari kalau Kizahiel tertarik dengan penawarannya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.